Halo gengs, Koca, dan hari ini kita bakal ngerakit PC lagi dari NZXT semua karena gue ditantang untuk ngerakit PC yang temanya itu hitam semua dan akhirnya semua barangnya itu udah nyampe di sini. Sebenarnya ini project udah agak lama sih kita ngomongin, tapi karena mungkin barangnya lagi nggak ada jadi ketunda-tunda terus. Tapi sekarang ini semua udah di sini dan kita bakal rakit aja. Ini juga hari Minggu, kalau lagi nggak ada kerjaan dan ya, ini bakal santai aja, vlogging style. Oke, paling kita lihat aja dulu barang-barangnya itu apa. Ini kita mulai dari motherboardnya, M7Z590. Dan ini yang gue penasaran banget sih. Ini kelihatannya sih cakep banget ya punya motherboardnya. Dan ya, gue penasaran. Ini kita punya yang warna hitam semua, bukan yang warna putih. Habis itu untuk coolernya kita ada Kraken Z63. Ini juga yang keren banget, ada LED-nya di sini yang kita bisa customize gitu. Gue juga penasaran sama satu ini. Habis itu kita punya yang H510 Elite. Ini yang kaca semua kalau nggak salah. Mereka ada tipe yang bukan Elite ya, yang depannya tuh bukan kaca. Jadi ya, sebenarnya ini cocok sih untuk pakai RGB-RGB-an, tapi kita sih nggak ada RGB untuk sekarang. Dan untuk komponen terakhir yang dari NZXT juga, ini kita punya power supply yang 650 watt. Ini C650. Ini yang udah ET Plus Gold juga, which is nice. Dan untuk komponen lainnya sih kita nanti bakal lihat, tapi untuk komponen NZXT-nya itu semua yang ini. And not gonna lie, it's looking nice. Wow, look at this. Oke, jadi di video ini tuh nggak ada testing performance atau gimana gitu. Kita bakal ngerakit aja, dan tujuannya itu untuk ngelihat gimana sih kalau kita pilih semua komponen itu dari NZXT gitu. Dan kita bakal melakukan hitam semua seperti yang tadi kita udah bilang. Actually kalau warna putih ini lebih keren sih, tapi it's okay warna hitam, it's okay. Jadi kita bisa mulai dari taruh CPU-nya dulu, dan di sini kita pakai nothing too fancy ya, Core i5 10400F, salah satu mid-range budget CPU yang udah sangat oke lah, bisa ditandingin sama Ryzen 5 3600. Dan ya, kita langsung pasang aja. Tada, this is it. Inilah chipnya untuk Intel. Sebenarnya sama aja sih, mirip-mirip. Dibuka. Dan kita ambil dari samping gini. Ini ada kayak lubang-lubang gitu. Dan di soketnya juga ada kayak 2 lubang gitu. Jadi masukinnya itu cuman ada satu cara. Jadi mestinya sih nggak bakal salah. Tinggal ditaruh gini aja. Dan pastiin dia seated properly properly pula. Terus tinggal ditaruh seperti ini dan dikencengin lagi. Dan dia keluar, ini bakal pop. Oke, kita bisa move on ke RAM, dan RAM-nya sendiri gue belum buka ya boxnya. Ini gue minta pinjeman dari PT DTG, dan thank you banget ke mereka. Oke, kita ada Vengeance LPX 3200 2x8, dan ya gue rasa sih ini bakal fit perfectly karena dia nggak ada RGB whatsoever. Let's go. Dan untuk RAM-nya, gue zoom in dulu biar bisa lihat. Oke, dan ini kita berjarak gitu karena biar itu ada dual channel gitu. Oke, RAM udah and looking good actually. Black dan black. Ini blacknya matte sih, ini agak glossy sedikit, but it's okay. Dan sekarang I guess untuk SSD ya. Nah, sebenarnya gue pengen banget pakai M.2 NVMe ya, tapi gue nggak dapet barangnya, jadinya gue bakal pakai apa yang gue punya aja. Bentar, gue harus cari tahu ini bukanya kayak gimana ya. Apakah ditarik saja? Coba baca dulu. Dari gambarnya sih ini kayaknya tinggal kayak dicongkel gitu aja ya. Oh, oke. Kita punya NVMe slot di sini. Sayang banget kita nggak bakal pakai. Dan ini cover only ya, dia nggak ada kayak thermal pad-nya di situ, which is agak weird, but nggak apa, kita coba pasang lagi. Oke, untuk SSD-nya gue bakal pakai yang ini lagi. Gue pernah pakai ini di build Mini ITX itu, Cooler Master NR200, dan sampai sekarang sih gue masih taruh lagi sih di boxnya, belum pakai lagi. Dan kita bakal pakai aja di build ini karena gue cuma punya yang ini. Ini ada RGB sih, tapi gue rasa sih bakal nggak kelihatan ya, karena paling ini taruhnya itu di belakang casingnya. So ya,
ini nanti aja. Oke, jadi ini motherboardnya gue bakal taruh di samping dulu dan kita bakal cek kita punya case dan ya kita bakal taruh di atas meja. Box, go away. Kok baunya? Baunya sedikit aneh. Bentar. Gue takut statik biasa kalau buka casing. Oh, ternyata kita udah dapet fan RGB. Oke, kita bisa taruh motherboardnya ke dalam, tapi gue paling pengen colok dia punya CPU cable dulu biar nggak ribet nanti karena sempit di sana. Jadi kita buka, kita punya power supply dulu. Ini kayaknya power supply-nya bakal sama aja sih kayak yang waktu itu gue buka ya, cuman ini yang versi 650. Udah fully modular juga, jadi nggak ada kabel-kabelnya. Ho! God damn it, selalu susah pasang ginian. Oke, udah masuk. Now, sekarang kita bisa taruh ke casingnya. Oke, the best part sekarang kita bisa taruh cooler yang keren itu coolernya. Dan sejauh ini ya, kalau gue lihat dari sekarang aja, actually bentar. Kalau lihat dari gini doang nih ini udah keren banget nih. Memang hitam-hitam, motherboardnya juga kayak serasi gitu sama casingnya. Looking really nice. Ini kipasnya I think nggak usah pakai. Gue bingung nih, pakai yang ini atau pakai yang RGB ya? Soalnya kan at the end of the day ini bakal hitam semua. Oke, ini karena casingnya hitam ya. Kalau putih mungkin gue bakal taruh yang RGB. Karena gue rasa putih dan RGB itu lebih masuk lah. Tapi kalau hitam, you know what? Kita bakal pakai yang non RGB aja. Dan plus biar enak juga kabel manajemen ya, nggak usah kabel-kabel RGB lagi. Gue cuman pengen coba taruh VGA-nya dulu sih. Karena gue nggak mau terulang lagi kayak kejadian kemarin di mana VGA-nya itu nggak muat. Karena sebenarnya kita di sini punya VGA yang sama gitu. Gue pinjem ini dari MSI, mereka nggak ada model yang lain, mereka cuma ada yang ini aja. Jadi padahal sih gue nggak pengen pakai yang ini terus ya. Kayaknya Gaming X Trio ini udah sering banget muncul di channel ini. Jadi tapi mereka nggak ada. Jadi ya udahlah pakai yang ini aja. Tapi yang ini tuh yang RTX 3060 Ti. Gue cuma pengen make sure kalau ini muat aja ya. Radiator sebelah sini mestinya sih muat. Oke, nggak apa, kita lanjut aja. Jadi lagi hujan deras di luar, which bikin gue pengen nyantai, tidur gitu, minum yang anget-anget. Tapi ya kita harus tetap lanjut rakit. So oke, kayaknya gue kebalik deh pasang kipasnya. Dan kalau kayak gini, kayaknya nggak bakal muat nanti VGA-nya. Coba bentar, gue ulang lagi. Oh yo, ini thumb screw nggak masuk-masuk. Masuklah, masuk. Aman, gue nih penakut banget. By the way, sambil kita rakit, sambil nonton live-nya si Cranky lah, bareng si John Mac. Biar ada yang temenin. By the way, di video kemarin gue yang rakit PC pakai NZXT juga, kalian tanya, tuh nggak pakai thermal paste gitu? Ya ampun, kena tangan gue dong. Karena thermal paste itu udah pre-applied di sini, jadi kita nggak perlu pasang lagi. Kalau kalian pengen taruh lagi di CPU-nya ya ininya ya kalian hapus aja dulu. Tapi ya karena udah ada, jadi ya udah nggak perlu, kita tinggal pasang aja. Oke, this is done. Sekarang kita pasang power supply-nya. PSU, mana itunya? My God. Rakit PC itu seru sih, cuman berantakan. Oke, now it's time kita colok-colok giniannya doang ya. Jadi it's gonna be boring.
Oke, jadi gue udah selesai pasang semua kabel-kabelnya yang dibutuhkan kecuali kabelnya PCIe, GPU, kabel ke SSD kita dan juga HD audio karena gue agak malas pasang HD audio dan juga gue nggak pakai. Dan gue nggak rekam karena mungkin agak membosankan ya pasang-pasang gituan dan juga gue sekalian pengen sambil nontonin si live-nya Cranky Talk dan juga sambil cas kamera gue. Oke, jadi sekarang kita bakal pasang VGA-nya sama SSD. Habis itu selesai sih sebenarnya. Jadi ya, bentar lagi selesai. Let's go. Karena ini ada RGB-nya, jadi kita ada colokan ekstra untuk nyalain dia punya RGB. Tapi of course gue nggak bakal tempel karena nggak bakal kelihatan anyway. Jadi ya kita bakal skip itu. Sekarang hampir semuanya udah terpasang. Now it's time for the big boy. Ini bagian sisinya kurang hitam banget sih. Ini kayak ini kan udah hitam semua ya, tapi ini masih masih kurang hitam lah. But it's okay, kita pasang aja. Kita buka dulu. Okay, nice and easy and click. Alright. Oke, semua kabel udah kecolok. Ya, kita cuma cek aja apakah ada sinyal yang kita bakal dapat. Dan semoga sih ada ya, karena kalau nggak ada ya agak susah juga jadinya. Oke, SJMI mana tadi? Alright, moment of truth. Ini gua cabut dulu biar lebih keren. Oh, yes. Oke, bentar. Belum nyalain belakang. Oke, 3. Oke, bentar, gue nyalain dulu ini. Tada! Oke, 1, 2, 3. No? What? Excuse me? Hey, ada yang kurang ke? Tak ada. Front panel udah colok kan gue. Oke, gue double check dulu ya, mungkin aja ada yang kurang sih. Tapi setahu gue nggak ada sih. Oke, jadi gue udah double check lagi dan semua kabel sih tercolok dengan baik-baik aja ya. Udah, jadi gue sih not sure kenapa tadi nggak nyala. Gue udah coba ketatin lagi, siapa tahu tadi kurang ketat. Jadinya hopefully sekarang udah bisa. Front panel juga udah terpasang dengan benar. Dan ya, karena nggak seru banget yang namanya PC nggak bisa nyala itu sangat tidak seru. Jadi colok lagi, nyalain kan. Gua malah bingung. Biasa lampu tuh bisa mati nih kalau gua colok di sini karena power di bawah tuh kurang kuat. Tapi somehow nggak mati. Power supply-nya mati kah? Gua ada power supply satu lagi sih, tapi di PC personal gua. Gue bakal cari tahu dulu kenapa ini. Bakal double check lagi. Kayaknya kabel gue pengen coba cabut terus pasang lagi dan lain-lain, dan semoga itu bisa. Gue udah double triple check lagi. Ini gue udah pastiin semua kabel-kabelnya itu pas. Gue udah mandi by the way. Gue agak nggak enak pakai gel gitu terus, jadi gue mandi dulu. Dan sekarang semoga bisa. Please lah, please. Punya PC yang nggak nyala itu, there's nothing worse than that, man. Gue mending sakit hati daripada PC nggak nyala. Come on. Udah, makan dulu. The moment of truth. Come on, man. Oke, karena gue udah coba dan gak bisa semua, jadi gue bakal coba untuk ganti power supply aja. Gue bakal ambil dari PC personal gue yang gue tahu itu tuh bisa. Hopefully bisa sih, jadi kita bisa langsung tahu penyebabnya itu apa. Moment of truth, shall we? Kalian bisa lihat gak? Oke. 1, 2, 3. Holy moly! Power supply-nya rusak. The power supply is dead. Oh, look at that! Wait. Ooh, so cool.
Oke, now it's a mess. Oke, sekarang lagi kacau banget. Oke, jadi karena technically power supply itu nggak bakal kelihatan anyway kan, ini bakal di dalam sini. Jadi sebenarnya kita bisa tetap lanjutin build ini tanpa pakai power supply dari si NZXT-nya. Yes, walaupun ini all NZXT build, tapi ya mau nggak mau gitu karena power supply-nya mati. Kalau sesuatu kayak motherboard yang mati, then of course gue harus tunda dulu build-nya karena gue maunya sih semuanya NZXT gitu. Karena motherboard kan kelihatan gitu, tapi kan power supply nggak kelihatan di dalam. Jadi technically kita masih bisa pakai power supply yang gue punya ini aja. Dan oh ya, sebelum itu might as well kita lihat ini ada sinyal atau enggak. Mana tadi HDMI? There you go. Yes! Oh my god, so good! So good! Oke, jadi sekarang berarti PC-nya ini aman-aman aja, kecuali power supply-nya yang KO. Oke, gua mau beresin dulu, of course, power supply-nya taruh di tempat yang mestinya di dalam sini. Dan ya, kita bisa lanjut dengan build ini. Let's go! Alright, jadi sekarang gua bakal install Windows aja dan bakal ya ngatur-ngatur dikit lah, dan paling download beberapa app untuk NZXT biar gue bisa atur-atur dia punya lighting buat b-roll dan juga buat kayak foto thumbnail gitu. Dan biasanya sih kalau lagi lakuin gini gue bisa melakukan hal yang lainnya di PC utama gue gitu, tapi karena power supply-nya lagi dipakai jadinya gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya paling ya nunggu aja gitu. Finally selesai, semua Windows-nya udah ada. Dan ya ini tinggal bisa dipakai aja sih sebenarnya, udah mantep. Dan terakhir kita bakal nyalain lagi untuk kita lihat seperti apa. Go. Oh my god, lupa. Oke, wait. Ini belum dicetek. Cetek dulu. Go. La la, look at that. Oh my god, ini the best sih, ini the best. What is this, man? Oh my god. MSI kartu kalian keren sih. I mean VGA kalian ini keren banget. Cuman kalian punya implementasi RGB tuh kurang bagus gitu. Kayak individual lampunya tuh kelihatan semua, kurang smooth. But yeah, this is it. Kalau all black itu bakal seperti ini. Gue bakal coba dapetin b-roll yang lebih keren lah ya, daripada handheld kayak gini. Dan ya, so far sebenarnya sih looking really nice. Kalau ada satu hal yang mungkin bisa gue ganti dalam build ini, paling dia punya cable. Gue bakal pakai cable extension lah yang lebih bagus gitu, daripada pakai stock cable dari power supply-nya. But other than that, gue rasa ya this is looking really nice. Dan juga mungkin VGA-nya agak kurang pas ya. Menurut gue sih terlalu banyak putihnya gitu. Kalau misalkan semuanya hitam gitu bakal jauh lebih keren. Gue pernah lihat sih NZXT punya kayak cover buat VGA gitu, tapi gue personally sih belum pernah lihat in person ya, kayak di depan mata, dan gimana cara pasangnya itu gue juga kurang tahu. Dan kayaknya sih barangnya nggak ada sih dari NZXT, jadi makanya gue cuma dapet yang ini doang. Tapi ya, this is it. Gue actually sangat-sangat suka the look of ini yang nyala tapi semuanya hitam gitu, definitely sangat-sangat keren. Dan oh ya, kita coba pasang tempered glassnya dulu biar lihat kayak gimana. Looking nice, man. Actually though, man, cuman itunya doang yang nyala, looking real good. Alright, sebenarnya itu aja sih. Finally akhirnya selesai juga. Ini udah jam 1 pagi ya. Yes, ini udah jam 12.45. Dan ya gue lumayan capek. Jadi itu aja build-nya. Inilah kalau misalkan kita pilih semua barangnya NZXT. Sayang banget power supply-nya itu lagi ada defect ya. Tapi kabar baiknya dari komponen-komponen PC itu pasti ada warranty yang kita bisa claim gitu. Selama barangnya itu memang dari factory-nya rusak, bukan kita yang banting terus rusak gitu, kita mestinya sih bakal di-replace dengan unit yang baru. Favorit komponen gue di sini of course dia punya AIO ini, dan juga motherboard-nya looking sangat-sangat ganteng. Untuk casingnya sih gue udah sering lihat, it is a nice case, kayak good looking gitu, gue definitely suka, tapi bukan something yang new banget juga. Case NZXT ini emang lebih ke estetikanya gitu lebih bagus gitu, tapi kalau dalam segi performance sih dari apa yang gue dengar memang bisa sedikit agak panas dibanding kompetisi yang lain.
Jadi ya keep that in mind aja. Alright, sebelum kita selesai, gue cuma pengen bilang aja kalau waktu itu gue ada kagetin kalian ya di video rakit PC gue. Abis itu di video keyboard gue juga ada bilang kalau gue nggak mau kagetin, which gue bener-bener nggak mau kagetin. Tapi pas gue edit, gue kayak rasa, ini bakal lucu actually kalau gue kagetin lagi. Jadi makanya gue kagetin. I'm so sorry. Dan gue janji di video ini nggak ada yang kaget-kaget lagi. Oke? Itu janji gue. Janji seorang lelaki itu pasti ditepati. Dan gue seorang lelaki, ya kan? Jadi ya, nggak ada kaget-kaget lagi. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye-bye.